Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-muhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita cintai, guru kita Ustaz Ahmad Firdaus dan juga Saudara Ahmad Yusuf, Ketua DKM Mushola Al-Badru, dan orang tua, sesepuh, tokoh masyarakat, jamaah majlis taklim rutin setiap malam Senin di Mushola Al-Badru, yang mudah-mudahan kumpulnya kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman Islam kita, ditingkatkan ketakwaan kita, ditingkatkan kecintaan kita, dan mudah-mudahan ilmu kita jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah wa ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita kembali di majlis yang mulia dalam pembahasan kitab Risalatul Jami'ah wa Tazkiratun Nafi'ah, dalam fasal dalam bab wal jumu'ah. Wal jumu'ah fardu ain ala kulli muslimin zakarin hurrin hadirin bila udhrin syar'i kal marid wal mubah. Jumat disebut dalam bahasa Arab jumu'ah, disebutnya jumu'ah. Jadi kalau kita niat sholat Jumat itu usolli fardhul jumu'ah, bukan usolli fardhul Jumat, bukan. Usolli fardhul jumu'ah, begitu bahasanya yang benar. Wal jumu'ah fardu ain, adapun sholat Jumat fardu ain, setiap orang itu wajib menjalankan, nggak bisa dibadalin, nggak bisa dibadalin, nggak bisa dientarin juga. Fardu ain hukumnya ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim, setiap orang muslim. Jadi kita tidak perlu nanya lagi lu muslim apa bukan, nggak perlu nanya lagi. Yang merasa dirinya muslim wajib sholat Jumat. Zakarin, laki-laki, yang laki-laki wajib sholat Jumat. Hurrin, merdeka. Nah, kita bukan diri kita lagi merdeka, negara kita merdeka. Negara kita alhamdulillah. Kalau dulu iya dalam keadaan dijajah, itu belum masuk wajib sholat Jumat tuh, karena syarat sholat Jumat harus merdeka. Hurrin hadirin, nah ada manusianya. Kalau manusianya di kampung ada, masjid ada, manusianya ada, 40 ke atas bikin sholat Jumat. Bikin sholat Jumat. Bila uzrin syar'i, tanpa uzur dari syariat tidak boleh ditinggalkan. Tanpa uzur dari syariat tidak boleh ditinggalkan. Kal marad, seperti sakit. Tuh, sakit yang kalau kita keluar rumah jomplang, bukan sakit pilek-pilek dikit, bukan. Sakit puyang dikit tetap berangkat. Tapi kalau kita sakit nggak bisa bangun, kaki kita lemah, tubuh fisik kita lemah, nggak bisa keluar rumah, nah itu uzur namanya. Ataupun kalau kita keluar rumah malah jadi bahaya bagi diri kita yang sedang sakit, nah itu uzur. Adapun praktek sholatnya tetap dijalankan. Bagi yang uzur sakit silakan tidak sholat Jumat. Akan tetapi ini fardu ain, lain dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah sebagaimana sholat jenazah, ada di kampung kita yang meninggal misalnya, ada di kampung kita yang meninggal, kemudian disolatkan di musola ini di waktu zuhur, dilaksanakan sholat jenazah atas pulang, kemudian kita tidak kebagian waktunya kita nggak dapat, tidak mengikuti sholat jenazah tersebut, tapi ada yang menjalankan fardu kifayah, saqata 'anil baqi, yang lainnya nggak wajib lagi, yang lainnya tidak wajib lagi, itu fardu kifayah. Tapi ini fardu ain, beda.
Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Adapun sholat Jumat masuknya itu ke fardu ain yang diwajibkan seluruhnya bagi umat muslim untuk melakukan sholat Jumat. Uzur syar'i, uzur yang menurut syariat cuma ada dua. Yang pertama sakit. Bagi yang sakit silakan tidak sholat Jumat, tidak apa-apa. Bagi yang sehat wal afiyah wajib melakukan sholat Jumat. Wal matar, dan yang kedua adalah yang pertama sakit, yang kedua adalah hujan. Tapi hujan di sini dikatakan hujan yang sekiranya itu membuat banjir jalanan. Kan kalau hujan yang berbanjir berarti hujannya udah gede. Tapi ini juga zaman sekarang, zaman Nabi hujannya besar, iya jalanan blok licin. Kita zaman sekarang hujan, ada jas hujan, mau jalan kemana juga kita jadiin. Kalau emang itu benar-benar keinginan kita, syahwat kita jalan kemana dalam keadaan hujan, jadi pakai jas hujan biasanya. Nah, begitu pun juga sholat Jumat. Kalau masih bisa pakai payung, pakai payung. Kalau masih bisa pakai jas hujan, pakai jas. Dua uzur itu yang insya Allah dalam keadaan boleh kita meninggalkan sholat Jumat. Akan tetapi jangan sampai salah mutawaliyah 3 kali berturut-turut. Kalau sampai 3 kali berturut-turut, hati kita dicapkan oleh Allah menjadi manusia yang nifaq. Na'udzubillah ya min. Hatinya menjadi orang yang fasik, zindik, akan meremehkan hukum-hukum Allah, akan menentang ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa min syurutil Jum'ah, dan kita lanjutkan, adapun dari syarat-syaratnya Jum'ah, khutbatan. Yang pertama adanya 2 kali khutbah. Nah, itu syarat yang pertama, 2 kali khutbah. Wa arkanuha, adapun rukun dari khutbah tersebut, nah, bukan dari rukun Jumatnya, rukun dari khutbah. Arkanuha, rukun dari keduanya. Keduanya apa? Kedua khutbah. Ada rukunnya. Ada rukunnya. Jadi kalau ada rukunnya, buat apa kita buang-buang waktu, mengulur waktu yang membuat resah orang yang mendengar? Adapun kalau kita mengambil rukunnya saja, khutbah Jumat dan sholat Jumat itu 15 menit selesai mungkin. 15 menit selesai. Karena kan itu banyak orang yang dawarul bai', meninggalkan perdagangannya, istirahat dari pekerjaannya. Ada yang ingin melanjutkan pekerjaannya, ada yang ingin melanjutkan perdagangannya. Karena kan diperintahkan oleh Allah seperti itu, dia sudah nurut. Nah, berarti kita kasih kebijakan kembali untuk hanya menjalankan rukun saja. Makanya dibentuk rukun, ada rukunnya. Khutbah ada rukunnya khutbah Jumat. Yang pertama harus ada kalimat alhamdulillah ya wasil kaf ha ya ain sad. Itu kan ayat Al-Qur'an. Tapi apa maknanya? Nah, ada yang mengerti maknanya. Itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah. Tidak bisa digunakan untuk ayat ketika kita khutbah Jumat. Harus yang mufhimah, yang bisa diartikan. Nah, biasanya membawakan surat Wal-As atau membawakan ayat dari perintah sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang maknanya bisa dimengerti oleh manusia bila mana diartikan kepada bahasa masing-masing. Jadi jangan kita membawa ayat yang tidak bisa kita fahami. Fi ihdahuma, di antara keduanya. Di antara keduanya itu harus ada ayat Al-Qur'an. Wa du'a lil mu'minin, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Itu jamaah langsung serentak amin pada kiraan. Kalau udah doa kayak begitu langsung pada kiraan. Berarti sang khatib selesai, khutbahnya selesai. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Selebihnya mau ditambahin doa apa terserah. Karena doa untuk orang mukmin itu juga termasuk rukun.
selaku makmum juga harus mengetahui. Satu waktu kita menyaksikan sang khatib misalkan meninggalkan salah satu dari rukunnya, jangan kita ambil mic, oh nggak sah ini khatibnya, jangan. Adapun yang tidak mengetahui itu tanggung jawab sang khatib, kita yang mengetahui ulang zuhur. Ulang zuhur. Bukan kita mengetahui ilmu untuk kita dijadikan benturan antara khutbah dan makmum. Ada sang khatib ini misalkan meninggalkan salah satu rukun dalam khutbahnya, kita menyaksikan, kita zuhur sendiri. Adapun jamaah yang lain itu tanggung jawab sang khatib. Tanggung jawab sang khatib, kita ulang zuhur untuk diri kita sendiri. Jadi seperti itu. Bukan berarti kita mengetahui ilmu untuk mengoreksi orang-orang yang sedang menjalankan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian mutatahhiran masturul aurah, dalam keadaan suci sebagaimana dia sholat. Wajibu ayyahtub qa'iman, dan wajib untuk khatib dalam keadaan berdiri. Wajibu julus bainahuma fawqa tuma'ninas sholat. Dan di antara kedua khatib, di antara waktu kedua khutbah itu dia harus duduk. Selesai khutbah pertama dia akan duduk. Nah itu ada tumakninahnya tuh. Kan kalau sholat juga itu tumakninah wajib. Ketika kita sholat itu kan tumakninah wajib, dalam rukuk kita, dalam i'tidal kita, dalam sujud kita, dalam duduk di antara dua sujud kita, dalam sujud kita lagi. Itu ada tumakninah. Begitupun juga duduk di antara dua khutbah. Duduk di antara dua khutbah juga ada tumakninahnya. Fauqa tumakninah sholat, lebih panjang dibanding tumakninah sholat. Tumakninah sholat kan itu di hati kita mengucapkan kalimat subhanallah. Hati kita mengucapkan subhanallah. Jadi ketika kita rukuk, hati kita mengucapkan subhanallah, kemudian kita i'tidal, sah rukuk kita. Kemudian i'tidal, hati kita mengucapkan subhanallah, kemudian kita sujud, sah i'tidal kita. Kenapa? Karena bacaan ruku, bacaan i'tidal, bacaan sujud itu hukumnya sunnah. Tuh seperti itu, yang wajib tumakninah. Tuh seperti itu. Tapi itu bisa dilakukan bila mana kita ingin sholat sendiri, ingin memperbanyak sholat sunnah, seperti itu. Makanya Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain Ibn Ali wa Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ini satu malamnya sholat 1000 rakaat. Satu malamnya sholat 1000 rakaat. Kita tarawih aja 23, kadang milih-milih imam. Kita sholat 23, kadang milih-milih imam. Ini 1000 rakaat. Mendapatkan keberkahan waktu, subhanallah. Mendapatkan keberkahan waktu, karena yang diambilnya wajibnya. Yang diambil wajibnya. Tidak semuanya yang sekiranya itu sunnah bisa ditinggalkan, dia baca semua. Kalau dibaca semua bisa selesai subuh, itu 1000 rakaat. Nah seperti itu diambil tumakninahnya. Tumakninah sholat itu ketika kita ruku, ada bacaannya dalam hati mengucapkan subhanallah. Nah itu tumakninah sholat. Tumakninah itu terdiamnya organ tubuh kita. Adapun tumakninahnya khutbah, duduk di antara dua khutbah, itu sang khatib dalam hatinya membaca surat Al-Ikhlas. Membaca surat Al-Ikhlas. Itu jarak antara khutbah satu dan keduanya. Berarti selama dia membaca surat Al-Ikhlas, organ tubuh dia terdiam. Organ tubuh dia terdiam. Dia membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu berarti selesai tumakninah dia. Sang Bilal juga udah selesai sholawatnya. Dia bangun kembali untuk melakukan khutbah yang kedua. Wal muallah, langsung dilanjutkan. Duduk di antara dua khutbah, selesai tumakninah, langsung berdiri. Gak boleh ditunda lagi. Gak boleh ditunda.
langsung berdiri melakukan khutbah yang kedua. Jadi jangan sampai ditunda kembali. Itu rukun dari khutbah Jumat. Adapun yang tidak disebutkan berarti itu hukumnya sunnah yang disunnahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu, belajar fikih kita seperti itu. Yang disebutkan berarti itu wajibat, rukun yang harus dijalankan. Yang tidak disebutkan lagi tapi digunakan dalam rukun, tidak perlu kita tanyakan lagi. Berarti itu yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa sholatul jamaah, dan juga kita lanjutkan sholat jamaah itu hukumnya wa sholatul janazah fardu kifayah. Sholat berjamaah dan juga sholat jenazah hukumnya sama, fardu kifayah. Tapi sholat zuhurnya, sholat asarnya, sholat maghribnya fardu ain. Berjamaahnya hukumnya fardu kifayah. Yang ada di rumah kan nanti kalau kita udah sholat isya nggak wajib dia berjamaah. Itu namanya fardu kifayah. Ada masjid, ada musola, jangan sampai kagak ada sholat maghrib berjamaah. Jangan sampai kagak ada sholat isya berjamaah. Hukumnya fardu kifayah. Yang lain baru gugur karena ada yang menjalankan. Itu seperti itu. Ada masjid, ada musola, jangan sampai dia tidak menjalankan sholat berjamaah di masjid atau musola tersebut. Wa sholatul janazah, dan juga sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Wal aidan, dan kita melanjutkan tentang sholat aidan, dua id. Nah, sebentar lagi kita akan masuk Idul Adha. Yang pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha. Di sini dikatakan wa sholatul Idul Adha afdalu min sholatul Idul Fitri wa hiya min afdalin nawafil. Sholat Idul Adha lebih afdal dibanding sholat Idul Fitri. Sholat Idul Adha adalah sholat sunnah yang paling dicintai oleh Allah. Nggak ada sholat sunnah di atas sholat sunnah Idul Adha. Jadi jangan sekali-sekali kita meninggalkan sholat Idul Adha. Dikatakan itu hukumnya mendekati fardu kifayah, akan tetapi tetap hukumnya sunnah. Hukumnya tetap sunnah muakkadah. Akan tetapi ada ancaman. Di dalam kitab fikih juga, di dalam kitab Risalatul Jami'ah, akan tetapi di tafsir yang satunya yang berwarna merah kitabnya yang biasa Al-Fajr bawa di situ dikatakan siapa yang tidak mengagungkan syiar-syiarnya Allah, itu kan termasuk dari syiarnya Allah. Tidak menjalankan, ada satu kampung, satu wilayah tidak melakukan sholat Idul Fitri atau tidak melakukan sholat Idul Adha, dan mereka dipastikan semuanya Islam, halal untuk dibakar kampungnya. Halal untuk dibakar kampungnya. Kenapa? Dia meninggalkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyadzu billahi min dzalik. Nah, khususnya kita yang berada di negara Indonesia mayoritas muslim, jangan sampai kita mau dicuci otak kita, jangan sampai mau dicuci pola pikir kita untuk tidak menjalankan sholat sunnah Idul Adha, khususnya pada bulan Zulhijjah ini yang insya Allah kita akan masuk pada tanggal 10 Zulhijjah, nanti bertepatan pada tanggal 20 Juli. Kita berbondong-bondong untuk menciarkan syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan sholat Idul Adha berjamaah, tetap ikhtiar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau progres silahkan progres. Protokol kesehatan wajib kita jalankan. Urusan ajal kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajibat tetap kita jalankan. Ibadah tetap kita jalankan, sholat kita jalankan. Jangan sampai ada hal-hal yang akan menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita setuju. Nah, itu yang repot.
Ditetapkan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala, kesunahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita menjalankan. Adapun sekiranya kita di dalam pertengahan wabah, ikhtiar kita juga jalankan. Ikhtiar kita jalankan. Tidak ada yang mengalahkan kesucian air wudhu yang dijalankan oleh kaum muslimin. Tidak ada yang mengalahkan kesuciannya. Jadi siapa-siapa yang rajin berwudhu, siapa-siapa yang rajin berwudhu, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita orang Islam, jangan sampai keimanan kita melemah. Setuju dengan apa-apa yang ingin melemahkan diri kita. Yang pertama, jangan setuju. Kalau setuju berarti iman kita akan melemah dan ketakwaan kita akan berkurang dan kecintaan kita semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dikatakan wa yudkhila waqtuha min tulu'i syamsi ila zawali min yaumil Idul Fitri. Adapun waktunya ketika Idul Fitri itu awal min Syawal, yaitu tanggal 1 Syawal. Masuk waktu sholatnya ketika terbitnya matahari, ketika isyraq. Ketika waktu isyraq, nah, itu sudah boleh dimulai untuk melakukan sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Adapun Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal, wa min yaumil Idul Adha, adapun dari sholat Idul Adha al-ashir min Dzulhijjah, yaitu 10 dari bulan Zulhijjah. Nah, kita sekarang berada di bulan Zulhijjah, ingin masuk bulan Zulhijjah yang insya Allah sedikit lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah. Bertepatan nanti 10 Zulhijjah pada tanggal 20 Juli kita akan menjalankan kesunahan yang diturunkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun ini kesedihan bagi negara kita, tahun ini kesedihan bangsa kita. Sudah tidak ada yang berangkat haji, masa iya kita setuju untuk tidak menjalankan sholat Idul Adha? Tidak ada yang berangkat haji pada tahun ini bagi bangsa kita, tidak ada yang berangkat. Tahun kesedihan, jangan sampai kita setuju atas kesedihan tersebut dan kita setuju dengan tidak menjalankan sholat Idul Adha. Jangan setuju. Tetap kita menjalankan sholat Idul Adha, akan tetapi kita nurut dengan mereka, nurut dengan pemerintah dengan menjalankan protokol kesehatan. Ikhtiar. Akan tetapi jangan sampai mentiadakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sholat Jumat ataupun sholat sunnah Idul Adha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, menguatkan iman Islam kita, dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah negara kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah, dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ala hadhihi niyyah wa likulli sholih wa hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekiranya yang saya dapat sampaikan mudah-mudahan khususnya bermanfaat buat fakir dan umumnya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi